lihat Indonesia saat ini sedang mengalami fase penurunan kasus. Memang kita lihat itu tidak bisa dipungkiri dari kasus yang dirawat di rumah sakit dan kasus yang meninggal itu memang jauh menurun dibandingkan kemarin bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Dan itu menunjukkan bahwa ya kita bisa mulai mencoba untuk uji coba pembukaan banyak hal, mulai dari tatap muka sekolah, pembukaan mall, tempat wisata. Tentu saja ya kalau gelombang ketiga atau gelombang berikutnya itu sangat dimungkinkan akan terjadi selama tadi kita tidak bisa membatasi mobilitas, terus 5M-nya nggak jalan, kemudian vaksinasi tidak cepat, cakupannya ditingkatkan tidak secara cepat. Nah itu faktor risiko yang bisa memicu cepat atau tidaknya terjadi gelombang ketiga. Makanya kenapa ketika kasus sedang tenang ini bisa mungkin vaksinasinya dikejar, karena itu yang paling mungkin untuk ditingkatkan. Kalau 5M itu kan ya kita tahu susah gampang untuk bilang orang untuk tidak melakukan pemakaian masker, tidak bergerombol, mengurangi mobilitas, itu kan susah gampang. Tapi yang pasti vaksinasi yang bisa kita kejar, sehingga untuk mengantisipasi kita tahu gelombang berikutnya pasti akan datang, supaya kasusnya tidak melonjak setinggi kemarin, ya kita kejar dari vaksinasinya. Karena kita tahu vaksin bisa menurunkan tingkat keparahan. Sangat beda sekali mereka yang belum divaksin dengan yang sudah divaksin, tingkat keparahannya maupun tingkat infeksinya. Sehingga ya kita sudah tahu gelombang yang akan datang, ya kita lakukan hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan yang lebih tinggi. Sebenarnya untuk mencegah gelombang ketiga itu tadi vaksin. Jadi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin segeralah divaksin. Kemudian jika tahu ada lansia atau orang tua yang belum mendapatkan vaksin, dibujuk untuk mendapatkan vaksin. Dan juga tetap menjaga 5M walaupun kita sudah ada pelonggaran, jadi sudah boleh nonton di bioskop, sudah boleh ke mall, makan sudah boleh lebih dari 75%, transportasi juga kapasitasnya sudah hampir seperti normal. Nah itu semua tetap harus disikapi dengan tadi, kita tetap harus disiplin 5M-nya, walaupun dilonggarkan 5M-nya tetap jalan. Dan itu harusnya tetap diedukasi ke masyarakat. Kemudian kalau dari pemerintah ya tadi, kita yang seperti ini relatif turun, 3T-nya diperbaiki dari sisi kesehatannya. Jadi 3T-nya perbaiki. Apa yang kurang dari kemarin responnya, apa yang belum bagus, itu diperbaiki. Ya karena tidak bisa dipungkiri kalau kita lihat dari kemarin kan banyak sekali kekurangan dari sistem 3T kita di Indonesia dan di masing-masing daerah. Nah itu harusnya diperbaiki. Sehingga ketika ada peningkatan kasus bisa segera ditemukan dengan 3T yang lebih bagus dan bisa segera diputus mata rantainya. Ya kalau kita bicara vaksinasi, ini memang susah gampang karena sekarang ini total vaksinasi dosis pertamanya kan hampir sekitar 40% dari seluruh masyarakat Indonesia. Karena kalau kita lihat dari targetnya memang sudah sekitar 50-60% dari target. Tapi kalau lihat dari masyarakatnya secara umum ya baru 40%-an. Nah ini juga memang perlu dipercepat lagi. Kalau kita lihat kan terutama di lansia, di orang-orang tua yang rentan terhadap COVID-19 ini yang angkanya itu agak susah naiknya. Padahal ini titik lengah atau titik lemahnya. Kalau tidak segera kita tingkatkan vaksinasinya di kelompok umur yang lansia ke atas, itu yang kita takutkan adalah ketika terjadi gelombang berikutnya, mereka yang akan paling kena dampaknya. Ya kalau kita lihat secara global sebenarnya ini menunjukkan sudah ada perbaikan dibandingkan sebelumnya. Walaupun memang ada beberapa negara yang terkena beberapa kali gelombang seperti China, UK, dan Amerika, Singapura. Nah itu juga karena kalau kita lihat memang beda-beda kondisinya. Lebih banyak karena vaksinasinya belum 100%. Jadi peningkatan kasusnya itu banyak terjadi pada mereka yang belum divaksinasi. Dan itu rata-rata mereka yang belum vaksinasi kalau kena masuk rumah sakit atau sampai meninggal. Kalau itu di UK, USA, dan di Singapura kasusnya seperti itu. Dan itu menunjukkan bahwa
tiap negara manapun yang sudah vaksinasinya di atas 70% sekalipun, itu mereka masih rentan terjadi gelombang berikutnya. Karena tadi belum 100% dari seluruh penduduknya divaksinasi. Dan walaupun sudah divaksinasi, tetap 3T-nya harus jalan. Maksudnya surveillance tetap harus bagus. Pesannya sama, jika belum vaksin, segera divaksin. Jika ada tetangga atau terutama orang tua yang sudah lanjut usia, yang punya penyakit kronis belum divaksin atau tidak mau, kita harus segera bisa membujuk dan membawa mereka ke tempat vaksinasi untuk divaksin, karena kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok yang paling rentan untuk terkena COVID-19, terutama jika ada gelombang berikutnya. Dan kemudian masyarakat juga diminta, walaupun sudah ada relaksasi tatap muka, belajar sudah ada tatap muka, kemudian sudah buka mall, kemudian tempat wisata sudah buka, tempat makan juga, transportasi juga sudah ada relaksasi. Nah, itu juga harus dibarengi dengan tetap disiplin 5M. Kalau memang tidak bisa menjaga jarak karena kapasitasnya sudah bertambah, ya maskernya harus ditingkatkan. Maskernya masker double. Jadi masker kain digabung dengan masker bedah. Kemudian tadi tetap jaga kebersihan. Dan untuk pemerintah, ya yang bisa dilakukan tadi berusaha meningkatkan vaksinasi dan memperbaiki 3T-nya. Karena kuncinya adalah divaksin, 5M, dan 3T. Kalau itu bisa dijalankan, ya insya Allah Indonesia ketika menghadapi gelombang berikutnya akan jauh lebih siap lagi.